Halo, selamat pagi. Kita akan segera mempersiapkan diri untuk trading plan kita hari ini tanggal 12 Oktober ya, tahun 2021. Namun sebelumnya kita akan mereview sejenak IHSG dan juga saham-saham yang kita planningkan kemarin. Seperti yang saya info kemarin bahwa IHSG sedang berada dalam resisten ya. Sedang menyentuh resisten 6500-an, 6478, dan benar biasanya kalau menyentuh resisten itu akan ada reaksi perlawanan dari seller. Jadi kemungkinan IHSG akan mengalami koreksi beberapa hari ini, atau mungkin hari ini langsung bisa sampai turun ke 6369-an, atau mungkin 1-2 hari ya. Karena kalau kita lihat pagi ini Nikkei dibuka sudah turun, kemudian Hang Seng kemarin juga tidak mampu menembus moving average 200 dan terkoreksi. Kemudian malam saham US itu juga mengalami koreksi yang cukup lumayan. Jadi kemungkinan siap-siap ya IHSG akan mengalami koreksi, terutama bagi Anda yang trading blue chip. Mungkin ada kesempatan untuk nanti kalau sudah dikasih harga bawah bisa ambil posisi lagi. Ya, jangan langsung buy dulu, lihat situasi dulu. Kita lihat dulu sejenak regionalnya ya. Nah, Hang Seng kemarin terkoreksi ya, karena dia nggak mampu menembus MA50-nya daily dan MA200-nya H4 ya. Tadi saya ngomongnya MA200 itu punyanya H4. Tapi kalau di daily ada trend line yang seperti saya gambar ini, dan juga ada moving average 50, dan ternyata benar harga bereaksi di situ dan nggak bisa tembus. Jadi masih akan turun lagi, dan ini masih membentuk lower high ya. Itu untuk regional diwakili Hang Seng. Kemudian kita langsung ke US 500 untuk Amerika, juga mengalami penurunan kan ya. Jadi udah kena dari resisten ini apa, supply areanya 4419, pas banget dengan yang saya gambar kemarin, dan mengalami koreksi yang lumayan dalam kemarin. Ya, pagi ini future-nya dibuka juga masih merah. So sangat besar kemungkinan itu hari ini mungkin sangat benar ini Nikkei juga sudah turun. So sangat besar kemungkinan hari ini IHSG terkoreksi ya. So hati-hati. Baiklah, kita lihat kemarin saham-saham pilihan kita adalah Sen. Masih belum berhasil ya. Sen kita tunggu aja. Anda tetap trading plan-nya tetap seperti kemarin dengan stop loss di bawah sini 266. So moga-moga aja nanti kalau menyentuh level demand area di sini Sen akan mantul. Oke. Anda lihat kalau misalnya dia nggak kuat menjebol area hijau ini, Anda boleh cut ya. Kalau misalnya ada reaksi candle hijau, Anda boleh hold. Moga-moga aja dia bisa lanjut sesuai dengan plan kita. Kemudian SWOT kemarin juga masih pullback yang wajar ya. Jadi order kita baru kena ini. Moga-moga aja hari ini bisa langsung naik, atau mungkin maksimal sampai di kotak hijau yang bawah ini baru dibawa ke atas. Itu untuk SWOT. Kemudian ada ASA juga masih koreksi, dan ini pas di support yang kemarin saya gambar. Anda boleh coba entry dengan stop loss ketat mungkin di sekitar 3560, atau bagi Anda yang sabar Anda mau nunggu di area 3520 ini juga tidak apa-apa. Tapi saya rasa pullbacknya mungkin nggak akan sejauh itu ya. Mungkin tidak akan sejauh itu, karena ini bullish engulfingnya kuat sekali. So menurut saya mendingan Anda tunggu di sini, tidak apa-apa ya, atau mau nunggu agak bawah di sinilah kira-kira, bawah sedikit. Saya kira ini dua area ini potensi untuk menjadi area retracement dan dia mantul kembali ke atas. CSIS juga kayaknya belum ya. Masih pullback juga ya rata-rata kemarin yang rame itu, mulai rame adalah saham batubara dan gold.
Dan kemungkinan itu yang akan kita bahas hari ini nanti ya. Kemudian ada Agi kemarin cukup sukses. Ya, dia sudah naik dan mencapai target 17.15, pas seperti yang saya gambar. Bisa pas terus kan ya. Jadi itu pentingnya kita mempunyai skill untuk membaca price action. Jadi rata-rata biasanya apa yang kita gambar, kita prediksi itu banyak kenanya ya. Dan ini resisten area supply-nya sudah dijebol, so kemungkinan sangat besar Agi akan lanjut naik ke atas. Dan ini dia kayaknya sudah mantul ini dari support terdekatnya. So sangat-sangat besar probability-nya dia akan lanjut terbang lagi. Jadi kemungkinan Agi akan seperti ini. Ya, kemarin dia sudah naik, sekarang turun ke sini kan. Kemungkinan dia akan lanjut lagi ke atas ke resisten 18.35. Atau ya bisa sampai sana ya. So kemungkinannya masih besar dan ini kelihatannya juga dia membentuk seperti cup. Terus ini mulai membentuk handle dan dia sudah mulai naik lagi. So ini cup and handle lagi. Ya. Agi masih bagus, Anda bisa hold atau bagi Anda yang mau masuk lagi silahkan dengan stop loss kira-kira yang agak ketat di 14.90 atau maksimal di 13.95an ya. Itu untuk Agi. Kemudian ada ASII. ASI masih sideways, Anda bisa stick on the plan. Kemudian BBNI nanti akan saya jelaskan untuk trading plan hari ini. Nah, sukses ya, kemarin naik, selamat bagi yang sudah profit. Anda bisa keep hold, semoga dia sampai ke target kita di 6675. Lebih lanjut mengenai BBNI akan saya jelaskan nanti, karena ini trading plan kita hari ini juga. Kemudian kemarin ada BWPT masih belum ya, masih pullback sedikit, koreksi sedikit, tapi kemungkinan hari ini dia lanjut bisa fly ke atas, mungkin akan retest lagi EMA 200 nya, so stick on the plan. DSNG ini minyak-minyakan ya, juga sama seperti BWPT ya, jadi kemungkinan apalagi ini membentuk pin bar setelah dia mantul dari moving average 200, ini menarik sekali. Kemudian dia naik, kemudian terkoreksi bentar, saya kira habis naik koreksi dia akan coba lanjut ke atas. So sesuai dengan rencana, stick on the plan. Kemudian India, ini keren banget ini. Ya, dari kemarin seperti yang saya bilang dia koreksi dari swap demand ya, dan sekarang dia membentuk lagi area demand yang baru untuk jaga pertahanan buyer. So besar kemungkinan hari ini dia akan breakout dari resisten ini. Ya, breakout dari resisten ini dan dia akan fly. Nggak karo-karoan ya. So kemungkinan besar dia akan terbang sangat kenceng karena ada banyak krisis energi di beberapa belahan dunia. Sehingga batu bara sangat diperlukan. Jadi jangan disia-siakan ya momentumnya. Anda bisa masuk langsung dengan stop loss kira-kira di 2090 atau di 1990 maksimal. Ya, jadi apalagi kalau breakout hari ini Anda boleh kejar dengan stop loss ketat dulu, jangan masuk besar-besar dulu ya. Baru kali ini saya ngomong ini boleh dikejar kan ya. Kalau breakout hari ini volumenya kemarin juga gede banget, Anda boleh kejar dengan stop loss kalau bisa agak ketat ya, karena breakout itu memang stop loss harus ketat, maksimal di 2080-an sementara. Oke, itu untuk Indi dan kawan-kawan nanti kita bahas ya, karena hari ini memang hari energi. BMRI itu juga bagus kemarin ya, masih bertahan di atas resisten ini dan kemungkinan dia berusaha untuk breakout, dan kemudian dia akan mentargetkan area sekitar ini ya. BMRI Anda bisa tetap hold, kalau misalnya dia dibawa turun Anda hold aja nggak apa-apa. Masuk lagi di 6.650, stop loss maksimal di 6.350. Atau kalau Anda mau averaging juga ini tidak apa-apa ya, karena ini saham yang oke.
dan bakal ada window dressing untuk Desember nanti. Tentunya Anda mulai dari yang kecil dulu. Kalau memang belum punya, Anda mau masuk langsung di atas, kecil dulu. Kalau turun baru Anda ambil besaran. Atau kalau Anda sabar, tentu lebih baik Anda tunggu aja di bawah. Ya, itu untuk BMRI. Kemudian ada WMUU mulai gerak juga. Ayam-ayaman ya. Mulai mantul dia dari area ini apa? Demandnya. Demand itu di sini. Ya, itu demandnya. Dan dia mulai pada bereaksi mantul. Moga-moga aja hari ini sesuai dengan plan kita. Moga-moga hari ini bisa lanjut dan ke atas, minimal nguji resisten 185. Syukur-syukur kalau dia bisa jebol ke 196 dulu sebelum dia ke 204 ya. Jadi masih ada potensi yang sangat besar dan harganya masih murah banget. Rewardnya adalah 32%. Selamat ya bagi Anda yang sudah hold dan sekarang sudah profit. Anda boleh ambil sebagian profitnya atau mau masuk lagi. Saya cukup yakin dia akan terbang ke atas. Untuk hari ini seperti yang saya ngomong tadi, ada batubara, tapi kita bahas MTDL dulu. Metadata ini juga bagus untuk long term. So untuk MTDL dia sudah keluar dari zona sideways-nya yang sebentar ini, mantul dari moving average 20, itu faktor kedua. Dan sekarang dia dengan kekuatan yang lumayan, dia sedang menguji resisten 3200. Kemungkinan akan jebol ya, terbentuk juga beberapa candle paku di sini. So bagi Anda yang mau masuk MTDL, saran saya nunggu aja pullback-nya di bawah sini, kemudian saya cukup yakin dia akan lanjut terbang ke atas ya. Moving average-nya sudah menunjuk ke atas semua, so cukup yakin dia akan lanjut terbang dan dia akan breakout dari resisten 3200. Itu MTDL. Kalau misalnya nggak dikasih pullback, Anda langsung mau masuk dulu tidak apa-apa, kecil dulu, stop loss maksimal di 2800 atau masuk di 3040-an, stop loss di 2800. Itu untuk Metro Data. Jadi kalau dia tembus resisten ini, maka dia akan all time high dan saya kira itu mungkin akan dikejar ya oleh bandarnya atau oleh market. Dan ini masih uptrend banget. Kalau kita gambar trend lainnya begini, pas rapi banget ya. So kapan hari saya memang sudah punya dan saya jual. Saya akan coba masuk lagi juga untuk Metro Data ya, menarik. Kemudian untuk saham-saham batu bara tadi ada Indi, sudah saya bahas ya, jangan dilewatkan. Kemudian ada ITMG, mirip juga, jadi saya nggak jelasin ya. Jadi dia, apalagi dia membentuk chartnya seperti ini, pola N, dan kemungkinan besar dia akan menyambar ke atas ya. Ini sudah lama banget saya gambar cup and handle dan baru kali ini dia terbang luar biasa ya. Selamat bagi yang sudah punya dan masih hold sampai sekarang. Kemudian ada Adro. Adro juga mirip sekali dengan ITMG dan Indi. So ini bahkan target kita yang lama udah dilewati jauh banget. So dan next target adalah kira-kira di 2125. Dia udah mantul pas banget juga ini dari area ini apa? Support yang saya gambar, resisten become support. Ini dulunya resisten tapi udah dijebol, sekarang menjadi support, itu maksudnya ya. Kurang lebih hampir kena dan dia langsung fly. Sempat ragu, takut dibanting oleh bandar untuk batu baranya. Ternyata kemarin batu bara semua naik dengan volume yang signifikan, dan saya dengar juga harga batu bara dunia kemarin malam naik sekitar 10%. So hampir dipastikan hari ini akan breakout dari resisten ini. So silahkan boleh dikejar ya, baru kali ini kita bisa main kejar-kejaran. Hopefully hari ini breakout ya. Stop lossnya maksimal di 18.05 atau di 17.10. Buy on break. Kemudian ada Doi juga menarik. Ini juga ini target kita yang lama udah terlampaui. So hari ini mantul juga dari MA20 dan dari area demand monthly, dan dia akan menuju ke area 430 karena ini resisten yang di sini sudah jebol semua di sini.
daily-nya ini juga sudah breakout, ini juga sudah break. So dia akan ke 380 dulu saya kira hari ini. Dia akan ke sini dulu kemungkinan hari ini, dan kemudian dia akan ke 430 soon. Ya, moga-moga. Dia mantul kuat dari moving average 20-nya, volumenya gede banget. So moga-moga hari ini Doit tidak mengecewakan ya beberapa hari mendatang ini. Di atas ini, nah ini juga sudah breakout dari resisten trendline. Jadi ada 3 alasan. Resisten 2 jebol, mantul dari moving average 20, dan ini sudah golden cross. Ini alasan ketiga. Alasan keempat, mantul dari demand area ya, dari demand area yang cukup kuat. Dia akan menuju ke 430 bahkan bisa lebih kalau Anda sabar. Ya, itu untuk Doit, ditunggu aja. Anda boleh masuk dengan stop loss kira-kira di 314-an. Saya sendiri juga akan menambah posisi untuk Doit. Kemudian truk juga seperti yang saya bilang kemarin adalah ascending triangle, dan resisten yang di atas ini sudah di break, belum di break ya, tapi sudah mulai dihajar. Kemudian ini sudah digebrak bolak-balik gap area resisten ini, dan mulai breakout dari atasnya segitiga ini. Baru kali ini dia close dengan mantap di atas sisi atas segitiganya yang rata ini close juga, tapi belum begitu mantap. Ini nggak gagal close, ini gagal close. Baru kemarin close dengan hijau full ya, tanpa shadow di atasnya. Volumenya juga lebih besar dari volume sebelumnya, not bad. Cukup meyakinkan saya kira dalam beberapa hari ini dia akan breakout dari segitiga ini dan juga resisten gap ini. Terus untuk targetnya kemungkinan dia akan mencapai target di area sini ya, bahkan mungkin bisa lebih. Saya kira dia akan menuju ke area ini. Tetap hold ya truk, tentunya pakai stop loss maksimal ya kalau mau ketat di 167, maksimal di 140. Saya sendiri tetap hold karena cukup yakin dia akan fly ke atas ya. Kemudian ada Tins sudah retest yang kedua untuk moving average 200-nya. Saya kira hari ini akan jebol juga dalam beberapa hari ini, so keep hold. Stop lossnya seperti plan kemarin kira-kira di 1445, atau kalau mau kata di 1565. Anda boleh nambah posisi. Saya kira ini bisa agak swing karena resisten yang di sini juga sudah lemah. Saya cukup yakin nggak lama lagi dia akan menuju ke kira-kira menuju ke 2000-an atau mungkin 2200-an bisa nyampe. Ya mungkin nggak dalam 1 hari ya, nggak mungkin, tapi mungkin 1-2 minggu, atau mungkin hari ini dia bisa arah sampai sini. Dan kemudian ini juga MA-nya sudah golden cross 50 dan 20-nya, dan ini membentuk pola yang cukup bagus. Jadi naik, didobrak nggak kuat, sebentar mantul, pullback, kemudian dia mencoba mendobrak lagi. Kemudian volumenya juga gede banget, so di hold aja. Anda akan untung besar untuk Tins ini. Kemudian untuk BBNI yang tadi saya ngomong, dari antara bank-bank lain, kenapa BBNI saya anggap lebih agak istimewa, karena saya lihat di sini tidak ada resisten yang terlalu strong ya. Kemudian ini juga resisten demand-nya sudah di break dengan sangat meyakinkan. Kemudian dia sekarang membentuk lagi area pertahanan demand untuk menjaga posisi buyer. Membentuk lagi demand. Kemungkinan dia kalau misalnya ada koreksi dia akan sampai ke sini dulu, kemudian saya yakin dia akan lanjut ke atas dan breakout dari resisten ini. Karena nggak ada lagi resisten yang kuat, kecuali yang terakhir ini adalah 6675 yang akan dites. Mungkin hari ini dia bisa nyampe sini kalau misalnya IHSG
nggak terlalu turun ya, tapi kalau misalnya turun ya mungkin dia akan koreksi sekitar sampai 6.200-an dan Anda boleh nambah lagi posisi dengan stop loss di bawah kotak ini kira-kira 5850. Kalau misalnya dia bisa jebol dari 6675, maka target berikutnya adalah 7775-an atau minimal dia akan ke 7450-an dulu. Ya, kira-kira dia akan menuju ke area sini dulu. Ya, bisa jadi Desember, bisa jadi Oktober ini atau mungkin November. Saya kira mungkin Desember lah ya sampai window dressing ke atas ini. Tapi dalam waktu tidak lama lagi, saya cukup yakin resisten ini akan dites. Sudah nanggung sekali, dia pasti akan langsung ngejar ke sini. Itu BBNI, ya, keep hold sesuai dengan plan. Kemudian ada UNTR. UNTR biasanya kalau tambang-tambangan naik, ini dia juga ikut naik. UNTR ini resistennya sudah diobrak-abrik dan ini resistennya sudah sangat lemah. Bahkan dia sebelum sampai ke resisten yang bawah, support yang bawah ini, dia udah mantul duluan. Itu menandakan bahwa buyer sangat antusias untuk kembali mengambil posisi buy. Dan dia mantul dari area sini, sudah menguji area resisten supply area yang kedua yang terbentuk. Saya kira ini nggak lama lagi akan dijebol ya. So Anda boleh buy dengan stop loss kira-kira di 24475. Ini agresif ya. Kalau misalnya Anda nggak mau agresif, Anda tunggu aja di sekitar garis sekitar garis ya. Anda coba cari bidnya yang tebel di daerah-daerah sini. Kemudian Anda stop lossnya di bawah garis ini 24.400-an kira-kira. Ya, ada mungkin koreksi juga bisa kalau misalnya hari ini ISG turun, dan itu manfaatkan untuk ambil pullbacknya. Mungkin juga moving average 20-nya akan nyusul ke garis biru ini dan mungkin itu akan menjadi area pantulan yang menarik. Tapi overall saya bilang nggak lama lagi UNTR akan breakout dari resisten ini, dan kalau misalnya dia breakout untuk swingnya maka dia akan berpotensi ke area 31.000 kalau dia breakout ya. Jadi saya panahnya saya kasih di sini aja. Itu untuk NTR Anda bisa amati breakout apa enggak. Kalau Anda belum punya, Anda bisa ambil posisi seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada BNBA. BNBA ini juga menarik. Saya kira dia akan mentarget area sekitar 1800-an. Kenapa? Karena kalau kita gambar trendline di sini, dia sudah breakout dari trendline-nya, dan kalau sudah breakout dari trendline seperti ini, itu artinya di atas ini sudah nggak ada resisten yang terlalu strong lagi, paling nahan-nahan kecil aja untuk pullback. So Anda bisa masuk dan hold sampai target 1795. Anda boleh masuk dengan stop loss ketat di 1315 atau di 1210 ya, tidak usah takut. Kalau misalnya kena stop loss ya nggak apa-apa, itu resiko dari trading asal Anda memanage-nya dengan baik. Ya, Anda boleh cari pullback-nya di sekitar sini dan tunggulah sampai target 1800. Semoga tercapai. Kalau Anda mau langsung masuk juga tidak apa-apa, nyicil kecil dulu, dan nanti kalau pullback Anda dikasih lagi, Anda bisa nyicil lebih besar dengan stop loss seperti yang saya jelaskan tadi. Itu untuk BNBA ya, gorengan. Kemudian ada film ya, terakhir ya, film, karena bioskop sudah buka, kelihatannya dia ada potensi juga kembali antusias. Kenapa? Alasan pertama adalah dia mantul dari demand area weekly ini, jadi nggak bisa jebol ke bawah, dan polanya yang pertama bentuk pola yang lumayan mirip W. Yang kedua ini ada triple cross 3MA 250 dan 20 sudah triple cross ya. Kemudian kalau volume memang belum terlalu strong, itu yang kita tunggu kapan saatnya dia akan muncul volume yang strong. Itu sebabnya, karena dia belum muncul volume yang terlalu strong, maka menurut saya ada potensi dia akan retracement ke area support kira-kira di area sini, di area 398 ya. Ini enggak,
398, dan kemudian setelah mantul saya cukup yakin dia akan naik ke atas, minimal dia akan tes dulu 454, dan kalau misalnya dia bisa jebol dia akan menuju ke area 520. So pantau ya, dimasukkan di watchlist Anda, dan ini juga sudah membentuk ini kan low, dia membentuk lagi higher low lagi, dan dia akan membentuk higher low yang keempat, dan kemudian dia akan lanjut ke resisten 520 ya. Tinggal nunggu volume yang gede aja kayak gini. Saya kira dia akan turun dulu, cukup yakin turun kemudian naik. Oke teman-teman, jadi itu trading plan kita untuk tanggal 12 Oktober 2021. Saat-saat ini adalah menarik untuk saham-saham energi dan batu bara dan minyak. Juga untuk IHSG, awas hati-hati untuk koreksinya. Dan hati-hati mendekati tanggal 18 ya, market mungkin akan banyak goncangan. So be careful, safe trading, dan happy cuan ya. Salam profit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.